Seperti arahan Pak Menteri, metode pembelajaran yang digunakan BIMTEK ini sesuai dengan karakteristik orang dewasa, yaitu cara interaktif dan tanya jawab, studi kasus, diskusi kelompok, simulasi dan role play, pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran mandiri. Peserta juga akan aktif melakukan diskusi simulasi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, studi kasus yang diberikan oleh fasilitator, dan praktek menyusun aksi-aksi yang akan diimplementasikan di sekolah. Mantap, mantap, coach, mantap. Katakan bahwa harus ada peningkatan kapasitas guru bimbingan konseling dan semua guru harus memiliki tanggung jawab sebagai konselor dan sebagai pembimbing. Tetapi tentu kita perlu memahami aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan dan membantu murid-murid kita untuk dapat menyelesaikan masalahnya dengan panduan guru-guru BK. Anak-anak ini sebenarnya adalah harapan bangsa, dan tentu kita memahami bahwa begitu anak lahir, begitu dia tumbuh kembang sampai dengan dia usia 18, itu adalah membutuhkan orang-orang terdekat untuk memenuhi hak-haknya, karena dia tidak bisa mengupayakan sendiri. Bagi seorang guru bimbingan dan konseling itu harus mampu untuk bisa melakukan identifikasi apa dan bagaimana potensi, bakat, serta minat peserta didik. Sehingga dengan proses fasilitasi ini, peserta didik akan menjadi lebih mengenal dirinya. Pertama adalah dengan konsekuensi logis, itu mereka belajar tentang konsekuensi dari setiap apa yang dilakukan. Yang kedua adalah restitusi, yaitu tentang menumbuhkan keyakinan terhadap kebaikan-kebaikan universal. Sehingga dalam disiplin positif, itu bagaimana menumbuhkan kesadaran internal anak-anak dan membangun koneksi guru dengan anak-anak sebelum koreksi. Jadi selama ini yang saya lakukan salah mungkin Bapak ya, tapi setelah materi ini luar biasa, dan saya menjadi ingin melakukan perubahan yang luar biasa kepada minimal di sekolah saya saja dulu, baru pengimbasan ke MGBK yang di sekolah saya. Psikologis awal ini ditujukan untuk semua orang yang sedang mengalami krisis. Nah, krisis apa? Ketika kondisi psikologis mereka sedang tidak stabil. Sehingga apa pentingnya semua orang mempelajari ini? Tentu ketika guru BK menghadapi peserta didik atau mungkin permasalahan-permasalahan di sekolah atau permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaan mereka yang membutuhkan kondisi psikologis yang stabil untuk bisa menyelesaikan masalah, ya DPA ini adalah solusi. Bagaimana kita bisa mengenali beberapa masalah-masalah yang terjadi di dunia digital, terutama berkaitan dengan pendidikan, seperti kabar bohong, kemudian seperti digital stress gitu ya. Yang intinya adalah bagaimana membangun siswa-siswi kita punya resiliensi dalam kehidupan di dunia digital atau di ruang siber. Yang kita harapkan adalah guru BK ini menggerakkan ekosistem, baik itu guru maupun di sekelilingnya, bahkan orang tua, untuk memahamkan pola asuh, pola didik yang sesuai dengan zamannya sekarang. Dengan guru ujung tombak, partisipasi semesta, kemudian apalagi pendidikan bermutu untuk semua, anak-anak bisa menyebarkan kebaikan ini sampai ini bisa benar-benar diterapkan di sekolah.